Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak pernah membawa anjingnya berjalan di jalanan yang panas. Kakimu terlindung sepatu. Tapi buat kaki anjing, jalanan dan trotoar yang panas bisa terasa membakar. Saat cuaca di luar panas, hindari permukaan jalan ini. Berjalanlah di area berumput. Insting pertamamu mungkin untuk mencukur bulu anjing saat musim panas. Tubuh mereka yang tertutup bulu lebat pasti terasa seperti memakai mantel bulu. Banyak yang tidak tahu bahwa bulu melindungi kulit anjing dari paparan sinar matahari. Tanpa perlindungan ini, kulit anjingmu bisa terbakar. Anjingmu akan senang kalau kamu berhenti membawanya berjalan menyusuri rute membosankan yang itu-itu saja. Anjing punya rasa penasaran tinggi serta sangat menyukai hal baru dan menjelajah. Coba padukan, ambil rute berbeda dan pergi ke tempat baru. Ini akan membuat hidup anjingmu makin seru. Menunjukkan kasih sayangmu setelah anjingmu berbuat nakal malah akan membuatnya bingung. Dia harus belajar mana yang benar dan salah. Itu mustahil jika kamu langsung memeluk atau mengelusnya setelah menghukumnya. Kamu harus tegas. Kalau tidak, anjingmu tidak akan bisa mengerti aturannya. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan pernah mengabaikan gigi anjingnya. Berdasarkan statistik, 5 dari 6 orang tidak menganggap kalau menggosok gigi anjing mereka itu penting. Itulah sebabnya lebih dari 65% anjing mengalami masalah gigi yang tak tertangani. Memang tak ada anjing yang menikmati proses menggosok gigi ini. Ini juga memakan banyak waktu. Tapi cobalah lakukan setidaknya 3 kali seminggu. Sobat bulumu akan jauh lebih sehat. Jangan biarkan anjingmu berlari sambil menggigit batang kayu. Sebagian besar anjing suka bermain lempar tangkap dan berlari-lari sambil menggigit batang kayu. Tapi dokter hewan tahu persis bahwa permainan itu bisa berakibat sangat buruk. Salah satu ujung batang bisa menancap di tanah dan si anjing tidak menyadari ujung satunya mencuat ke atas. Jadi, lebih aman untuk melempar bola karet atau mainan. Pemilik yang baik tidak akan pernah lupa merapikan kuku anjingnya. Anjing menggarukkan kuku-kukunya pada permukaan keras saat berjalan-jalan di luar. Tapi kalau hewan kesayanganmu ini berada di dalam rumah sepanjang waktu, kukunya mungkin harus dipotong. Sama sepertimu. Kalau tidak, dia bisa tak sengaja melukai diri sendiri. Kuku panjang juga membuat si anjing kesulitan berjalan. Jangan biarkan hewan kesayanganmu ini mengunyah mainannya. Anjing punya gigi yang kuat dan tidak akan jadi masalah kalau menggigit bagian karet atau plastik. Tapi kalau tertelan, waduh, saluran pencernaannya bisa terhalang. Lebih baik kamu berikan camilan khusus yang bisa dikunyah. Pemilik anjing yang baik tahu kapan mereka harus tegas. Anjing memang sangat imut, tapi ini bukan alasan untuk membiarkannya berlarian dengan liar dan menguasai rumah. Anjing benar-benar memerlukan struktur. Jangan ragu untuk bersikap tegas saat diperlukan. Tapi, lakukanlah tanpa menyakiti si anjing atau membuatnya takut kepadamu. Kamu harus menunjukkan padanya siapa bosnya. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan memberinya makan terlalu banyak. Yap, meskipun si guguk memandangmu memelas. Sebagian anjing tidak tahu kapan harus berhenti makan. Kamu harus menentukan banyaknya kalori yang dibutuhkan hewan kesayanganmu versus seberapa banyak latihannya. Jangan biarkan anjingmu di luar saat cuaca dingin. Memang sih bulu anjing akan melindungi tubuh mereka. Tapi kalau cuacanya terlalu dingin bagimu, kemungkinan juga terlalu dingin buat anjingmu. Pemilik anjing yang baik tahu kalau anjing tidak suka diusap atau disentuh dari atas, di bagian atas kepalanya. Ini karena mereka tidak bisa melihat tanganmu, dan gerakan mendadak bisa membuat mereka ketakutan. Cobalah mengusap anjingmu dari arah yang memungkinkannya bisa memprediksi gerakanmu. Ada banyak latihan yang bagus untuk anjing, tapi jangan berlebihan. Anjingmu mungkin senang bermain, tapi mudah merasa kepanasan. Biarkan anjingmu beristirahat selama beberapa saat, meskipun kamu lihat dia sedang bersenang-senang. Pemilik anjing yang bertanggung jawab akan membuat kamar mandinya aman buat binatang peliharaan. Kebanyakan orang menyimpan bahan-bahan kimia pembersih kamar mandi atau peralatan mandi yang bisa beracun bagi si anjing. Oh ya, kalau kamu punya anjing besar, selalu tutup klosetmu. Air di dalam kloset sangatlah kotor. Berbagi makanan dengan anjingmu sepertinya bukanlah masalah besar. Tapi ada alasan kenapa ada makanan khusus anjing loh.
Makanan itu punya semua nutrisi yang diperlukan hewan peliharaanmu. Sebaliknya, makanan yang kamu lahap mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya buat anjingmu, seperti kismis, anggur, bawang putih, atau ragi. Oh iya, coklat juga sangat berbahaya bagi anjing. Anjingmu membutuhkan tabir surya saat berada di bawah matahari, sama seperti dirimu. Tanpa perlindungan ini, hewan kesayanganmu bisa terbakar matahari. Tentu saja, ras anjing tak berbulu jauh lebih berisiko dibanding yang berbulu. Hal yang sama juga berlaku pada anjing berbulu tipis atau berwarna putih dan juga jenis yang kulit kelopak mata dan hidungnya berpigmen pucat. Tapi jangan pernah memakaikan tabir surya yang sama denganmu karena bisa membahayakannya. Belilah tabir surya khusus untuk anjing. Jangan lupa untuk merawat bulu anjingmu. Walaupun bulu anjingmu pendek, tetap saja sesekali harus dirapikan. Anjing juga harus dimandikan secara rutin. Pemilik anjing yang baik tidak akan pernah menaruhnya di bagian belakang mobil pickup. Itu mungkin terlihat nyaman untuknya, tapi anjing bisa melompat keluar. Dia juga bisa terhempas ke jalan saat mobilnya berbelok tajam atau lewat jalanan yang tidak rata. Anjing bisa juga terluka saat mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Kamu boleh memandang, tapi jangan menatap matanya. Kalau kalian saling tatap terlalu lama, anjingmu bisa menyangka kamu sedang menantangnya. Jangan pernah memberi bagian tengah apel kepada anjingmu. Biji apel mengandung sianida. Dalam jumlah banyak, itu akan sangat membahayakan buat anjing. Kalau potongan apel, boleh banget. Jangan asal berasumsi kalau anjingmu akan akrab dengan kucing. Bisa jadi keduanya biasa saja pada awalnya. Tapi ini bukan berarti salah satunya tidak akan menyakiti yang lain saat kamu tidak ada. Terus awasi sampai kamu benar-benar yakin kalau keduanya benar-benar akrab. Contohnya, anjing dan kucingku. Mereka bersahabat. Anjing memerlukan banyak air, khususnya di hari yang panas atau setelah beraktivitas berat. Pastikan anjingmu selalu mendapatkan cukup air. Jika tidak, dia bisa terkena sengatan panas atau dehidrasi. Pemilik anjing yang baik tidak akan pernah meninggalkan anjingnya di dalam mobil. Cuacanya mungkin sejuk dan nyaman, tapi begitu mataharinya keluar, bagian dalam mobil menjadi panas dalam hitungan menit. Anjing tak punya banyak kelenjar keringat. Karena itulah mereka lebih peka terhadap udara panas dibanding manusia. Saat di luar, jangan pernah biarkan anjingmu menarikmu. Kamulah yang harus memimpin, bukan sebaliknya. Ini membantu anjingmu menyadari siapa bosnya. Selain itu, ini juga membuat jalan-jalanmu jadi lebih mudah. Ketika cuaca semakin panas dan gerah, sebagian pemilik anjing menambahkan es batu ke mangkuk air minum hewan peliharaan mereka. Atau kamu bisa memberi es batu untuk dia mainkan. Tapi sebaiknya jangan biarkan anjing mengunyah es. Ini bisa mematahkan giginya, khususnya gigi yang besar di bagian belakang mulutnya. Lebih aman memberinya air dingin atau sayuran beku yang ramah bagi anjing, seperti ubi atau wortel. Mengabaikan anjingmu sudah pasti akan membuatnya tidak senang. Anjing suka perhatian dan benci ditinggalkan sendiri. Kamu mungkin memperhatikan kalau anjingmu jadi sedikit gelisah dan tertekan saat kamu sibuk. Jangan lupa untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sahabat bulumu sesudahnya. Cobalah untuk selalu mengawasi setiap kali anak-anak bermain dengan anjingmu. Anak kecil seringkali tidak menyadari kalau perlakuan mereka kurang lembut. Pemilik anjing yang bertanggung jawab tidak akan menyerah sampai mendapatkan kalung yang tepat untuk peliharaannya. Jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. Cari yang cukup nyaman untuk dipakai anjingmu sepanjang hari. Dan perlu diingat, kalau kalung membuat sebagian anjing tidak nyaman. Memeriksa kutu adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan pemilik anjing. Bahkan anjing rumahan pun bisa terjangkit kutu. Singkirkan semua kutu yang kamu temukan. Kutu tidak hanya membuat anjing merasa tidak nyaman, tapi juga bisa membuatnya sakit. Jangan biarkan anjingmu bebas berkeliaran, meskipun hanya di lingkungan sekitar. Anjing bisa hilang atau dicuri, atau mungkin berpapasan dengan anjing liar, atau juga mobil. Halaman berpagar adalah tempat yang jauh lebih baik untuk berkeliaran. Pemilik anjing yang bertanggung jawab selalu menjauhkan permen, permen karet, dan pasta gigi dari jangkauan anjingnya.
Semua produk ini mengandung xilitol, pemanis yang umum digunakan. Tapi jika tertelan oleh anjing, tubuh hewan ini akan mulai memproduksi insulin. Dan ini bisa berakhir buruk. Anjing. Kalau anjingmu yang biasanya ramah tiba-tiba mulai menggeram kepadamu saat kamu menatap matanya, sebaiknya segera hentikan. Sebab artinya anjingmu menganggapmu sebagai tantangan dan bahkan mungkin menyerang atau menggonggongimu. Jika anjing menyayangi dan mengakuimu sebagai pemiliknya, dia mungkin membalas tatapanmu dan melebarkan matanya sekaligus melamun. Itu adalah tanda rasa percaya dan persahabatan. Kamu mungkin pernah melihat peliharaanmu berputar-putar di atas tempat tidur favoritnya sebelum akhirnya berbaring. Tenang saja, itu adalah pengaruh naluri mereka. Ini berasal dari masa ketika anjing masih berlarian liar dan tidur di tanah. Mereka terbiasa menghaluskan tanah serta rumput dengan cakarnya, lalu menggali dan mencakar tanah untuk menyingkirkan bebatuan dan tunas pohon. Aku masih sering melakukan itu. Sekarang, meski sudah punya bantal dan kasur empuk, mereka masih tetap ingin membuatnya lebih nyaman. Akan tetapi, berlari berputar-putar tanpa tujuan untuk berbaring mungkin merupakan tanda ada yang tidak beres. Kalau anjingmu mengejar ekornya hanya sesekali, berarti tidak masalah, terutama jika dia masih muda dan penuh energi. Ajak saja dia bermain dan kalian berdua akan aman-aman saja. Tapi, jika teman berbulumu melakukannya terlalu sering, bawalah ke dokter hewan untuk berjaga-jaga. Terkadang, berputar-putar dan mengejar ekor bisa berarti infeksi telinga bagian dalam atau bahkan kejang. Hei, kemari! Kamu memanggil dan tiba-tiba tertawa. Sebab anjingmu tiba-tiba datang dengan mengesot menggunakan cakar depannya, sementara bokongnya yang berbulu terseret ke lantai. Itu mungkin tampak lucu, tapi alasannya mungkin lumayan mengkhawatirkan. Gerakan ini berarti anjingmu perlu menggaruk tubuh bagian bawahnya. Jika tidak segera berhenti atau perilakunya tidak kunjung berhenti, bawalah dia ke dokter hewan, mungkin saja ada parasit. Pernahkah kamu merasa begini? Kamu tidak tahan lagi akan rasa stres di dalam hati dan perlu berteriak? Yap, kurang lebih seperti itu setiap hari. Nah, anjing juga bisa merasakannya loh. Saat anjingmu melolong, dia ingin berteriak sepuasnya untuk menenangkan dirinya. Jangan memarahi anjing kesayanganmu ya, dia mungkin hanya bosan dan butuh hiburan. Menguap di hadapanmu bisa berarti banyak hal selain hanya mengantuk. Jika anjingmu menguap di depanmu saat kamu sendirian, itu adalah tanda rasa percaya dan persahabatan. Di alam liar, anjing menguap untuk menunjukkan sikap patuh. Jika rahangnya terbuka lebar di depan umum dengan banyak orang di sekitar, artinya anjingmu mungkin gugup. Beri dia sedikit pelukan untuk menenangkannya. Bagi anjing, pelukan sangatlah berarti. Mereka bisa berbaring bersamamu sebelum akhirnya tidur untuk menunjukkan rasa sayang mereka atau hanya bersandar di kakimu saat kamu berdiri. Itu setara dengan pelukan bagi mereka. Atau saat kamu duduk dan teman mungilmu berbaring miring tepat di atas kakimu, dia ingin melindungimu dari bahaya. Kamu hanya perlu menggerakkan jari kaki untuk membuatnya berdiri lagi, dia akan memahami isyarat itu. Kamu baru saja memandikan anjingmu dengan sampo yang harum dan membiarkannya berlarian di sekitar halaman, tapi begitu keluar, anjingmu menemukan genangan lumpur terbesar, terdalam dan terkotor, lalu dengan girang melompat ke dalamnya. Untuk memperkeruh suasana dan warna bulunya, anjingmu berguling-guling menutupi dirinya dengan lumpur dan kotoran, lalu berlari ke arahmu, tersenyum dengan senyuman paling lebar. Ya ampun! Oke, sebenarnya anjing melakukan itu untuk menghilangkan sampo yang baru saja kamu pakai untuk memandikannya. Mungkin kamu harus mengubahnya karena anjingmu jelas tidak suka aromanya. Atau mungkin dia mau meniru nenek moyangnya di alam liar dan berusaha menutupi aroma tubuhnya dengan lumpur. Dengan begini, calon mangsanya tidak akan menyadari kedatangannya. Waspadalah boneka beruang! Kamu berjalan di taman dan tiba-tiba anjingmu berhenti berjalan, bulunya berdiri, hidungnya mengendus ke segala arah, dan dia mengangkat kaki depannya. Jangan khawatir, temanmu hanya mencium objek menarik dan ingin menyelidiki baunya. Jika anjingmu memakai tali, pegang erat-erat, karena kalau tidak, kamu mungkin harus berlari tiba-tiba bersama detektif berbulumu. Saat anjingmu selesai berburu, kamu melihatnya memakan rumput. Hei kawan, kamu lapar ya? Ayo pulang dan makan. Tapi tidak, anjing memang terkadang membutuhkan rumput. Rumput membantu mereka mencerna makanan dengan lebih baik, dan jika tidak ada cukup serat dalam makanannya, anjingmu mengimbanginya dengan makanan segar dari alam. Jadi,
Cobalah ubah menu makanan anjingmu dan jangan membiarkan dia memakan rumput terlalu banyak. Helaian rumput mungkin tajam dan bisa menggores bagian dalam tubuhnya. Rumput juga bisa membuat jarimu tergores, kan? Sekarang, kamu sedang rebahan di kasur, melihat-lihat feed di sosial media. Lalu melihat anjingmu dan tiba-tiba dia mengedipkan mata. Loh kok? Pertama, tenang dulu. Tidak, dia bukan ingin membuat rencana licik denganmu. Anjing mengedipkan mata saat ada sesuatu yang ingin dia singkirkan dari matanya. Jadi lihatlah apa dia butuh bantuan. Atau jika kamu menatapnya cukup lama, dia bisa mengedipkan mata untuk memutus kontak mata. Menatap lurus ke mata untuk waktu yang lama adalah ancaman. Jadi, Heli hanya ingin kamu tahu kalau dirimu bukanlah ancaman. Setiap hari, beberapa kali sehari, kamu membawa mangkuk makanan anjingmu ke dapur, tapi kemudian kamu menemukannya di tempat lain. Dan Heli tidak mungkin menjelaskan alasannya, kan? Melainkan hanya menatapmu dengan kedua bola mata imutnya. Nah, menarik mangkuk kemana-mana berarti melindungi makanan mereka dari hewan lain. Bukan kamu tentunya, tapi jika ada hewan lain di dalam rumah, mereka mungkin cenderung saling mencuri makanan. Banyak anjing suka perutnya diusap, dan jika cukup beruntung, kamu bisa dapat menemukan titik favorit di perutnya yang membuat kaki belakang teman berbulumu menyentak tidak terkendali. Ingat titik ini dan usaplah sesekali. Anjingmu menyukainya. Rasanya seolah kamu membuat titik ini gatal sekaligus menggaruknya juga. Bayangkan betapa enak rasanya. Ini juga merupakan reaksi involunter seperti refleks spontan pada manusia. Jadi, ini juga membantu dokter hewan mengetahui apakah semua saraf anjingmu baik-baik saja. Jika suatu saat dia berhenti menyentakkan kaki, mungkin ini pertanda bagus untuk memeriksakannya. Ups, perutku sepertinya tidak bersahabat dengan sarapan hari ini. Aku harus ke kamar mandi. Hei, mau kemana? Aku nggak perlu ditemenin. Nah, kalau anjingmu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi, artinya dia menganggapmu sebagai bagian dari kawanannya. Naluri kunonya mengatakan, kamu tidak boleh pergi sendirian. Menurut anjingmu, kalau kamu tidak dalam pengawasannya, mungkin kamu berada dalam bahaya. Jadi, dia perlu melindungimu seperti kamu melindunginya setiap saat. Anjing juga bermimpi. Perhatikan anjingmu saat tidur. Kalau kamu melihatnya menyentakkan kaki seolah sedang berlari di tempat, atau jika dia terengah-engah atau merintih pelan, artinya teman berbulumu sedang memimpikan berburu. Hei, anjingku bahkan menggonggong saat tidur. Siapa tahu mungkin kamu juga muncul dalam mimpinya, sedang mengatakan, anjing pintar. Beberapa anjing begitu besar sampai-sampai kamu terpikir untuk menungganginya dalam perang. Terkadang, anjing lain juga melihatnya sebagai tunggangan. Anjing suka bermain satu sama lain meski ukurannya berbeda jauh. Itulah sebabnya, anjing yang lebih besar akan membiarkan yang kecil melompat di punggungnya dan memberinya tumpangan. Mereka tahu ukuran mereka adalah keuntungan. Jadi, saat sedang pura-pura bertarung, mereka akan memberi kelonggaran ke teman mainnya yang lebih kecil. Hei Heli, kamu mecahin cangkir kesukaanku lagi. Aduh, lihat mata besar itu. Mana mungkin kita bisa memarahinya? Hei, jangan salah paham. Saat seekor anjing melihatmu seperti itu, dia hanya tidak mengerti apa yang membuatmu marah-marah. Jika anjingmu menyadari kesalahannya, dia akan menjulurkan lidahnya sebagai penyesalan dan mungkin juga akan menurunkan telinganya ke kepala. Ah, jangan menatapku begitu. Aku mau ke kantor, seperti hari-hari biasanya. Jika anjingmu duduk di depan pintu mengantarmu berangkat kerja, bertemu teman, atau apapun, sebenarnya dia bukan sedih atau marah kepadamu karena meninggalkannya. Dia duduk di sana hanya untuk mengantarmu. Itu saja. Perilaku ini menunjukkan betapa berartinya kamu bagi teman berbulumu itu. Dan dia tahu kamu akan kembali pada akhirnya. Jadi, ucapkan selamat tinggal, puji dia sebagai anjing pintar lagi, dan silakan pergi. Hei, jangan menggeram, tukang korannya baik kok. Perilaku agresif terhadap manusia mungkin berasal dari indera keenam yang misterius. Mereka seolah tahu siapa orang jahat dan siapa yang baik. Namun, pada kenyataannya, anjing bereaksi terhadap gerakan tertentu, bentuk fisik seseorang, atau perilaku yang tidak mereka suka. Pada dasarnya, seperti halnya kita manusia. Jadi, silahkan tenangkan anjingmu jika dia menggeram ke arah seseorang yang kamu yakin adalah orang baik. Sepertinya Heli juga sering menyalak ke kurir karena tidak menyisakannya sepotong pizza. Tapi itu cuma teoriku. Sore ini kamu mengajak sahabatmu Max ke taman anjing. Dia bertemu labradoodle idamannya dan mereka bermain bersama.
Yang awalnya cuma saling menggoyangkan ekor, mereka tiba-tiba malah saling menggigit. Bukan cuma itu, mereka sama-sama mengincar leher. Kamu pun mengambil Max dan bergegas pulang. Sebenarnya kamu tidak perlu buru-buru pulang. Bermain dengan mulut terbuka disebut gulat mulut atau sparring rahang. Ini adalah cara berinteraksi yang normal di dunia anjing. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari nenek moyang mereka, serigala. Saat masih kecil, seekor anjing harus mempelajari beberapa keterampilan penting termasuk berkelahi. Gulat mulut hanyalah gerakan pura-puranya. Saat sudah dewasa, si anjing akan paham cara melindungi diri dan menghormati batasan anjing lain. Mengejar, bergulat, menggeram, dan menggigit wajah adalah cara mereka bersosialisasi dan bersenang-senang dengan anjing lain. Ini mirip persaingan adik kakak dan main berantem-beranteman di dunia manusia. Kamu bisa melihat bahwa anjingmu cuma sedang gigit-gigitan dan bukan saling serang dari gerakan melompatnya yang menunjukkan kebahagiaan atau saat dia berbaring waktu bermain. Dengan cara ini, anjingmu memberi keuntungan bagi teman bermainnya dan terkadang mereka juga bertukar peran. Beberapa ras anjing memang tidak seramah ras anjing lain. Anjing juga bisa merasa takut saat melindungi wilayah atau terlalu protektif terhadap manusianya. Dalam hal ini, sparring rahang bisa berubah menjadi perkelahian sungguhan. Saat seekor anjing sudah bosan bermain, menggigit terlalu kasar, dan menahan lawannya terlalu lama di tanah, teman mainnya yang malang akan mulai mengaing. Suara ini akan membuat insting pemburu dan pelindung anjingmu makin tajam. Saat tubuhnya menjadi kaku, anjingmu akan berhenti melompat dan mulai mengejar sambil menunjukkan gigi dan gusinya. Nah, inilah saatnya memisahkan mereka. Keadaan akan lebih buruk kalau kamu melihat bulu di punggung anjingmu naik dan kamu mendengar suara geraman yang dalam. Kalau hewan peliharaanmu sulit menahan diri saat sedang gulat mulut, kamu bisa berkonsultasi ke pelatih anjing untuk menghentikannya. Kamu juga bisa mengajarinya bersikap lebih lembut kepada manusia saat main gigit-gigitan. Misalnya, biarkan dia bermain dengan tanganmu, lalu saat gigitannya terlalu sakit, kamu boleh agak menjerit. Anjingmu mungkin terkejut sejenak dan merasa telah berbuat salah. Tapi itu nggak masalah, dengan begini kamu mengajari anjingmu cara menahan gigitan. Kamu juga bisa memberinya mainan atau tulang kunyah sebagai gantinya kalau dia sudah terlihat mau mengunyahmu. Anak kucing di bawah usia 2 tahun juga terlatih main gigit-gigitan. Mereka sering bergulat dan menggigit leher satu sama lain untuk melatih naluri pemburu mereka. Di alam liar, kucing sangatlah cepat dan tak kenal ampun. Dan meski sering mengeong imut, naluri ini tetap ada dalam diri mereka. Main gigit-gigitan dengan kucing lain juga bisa mengajari si kecil Kitty untuk bersikap lebih lembut saat bermain denganmu dan orang lain. Jadi, semua ada manfaatnya. Mendengus atau berpura-pura bersin juga sering dilakukan banyak anjing. Ini menandakan mereka senang dan sedang menikmati momen saat itu. Saat sedang beraktivitas seru, anjing sering mengerutkan moncongnya. Hidung mereka pun ikut mengerut lalu bersin. Bersin seperti ini biasanya pendek karena berasal dari hidung, bukan dari paru-paru. Anjingmu memiringkan kepalanya saat kamu memanggil namanya atau mengeluarkan suara yang belum dia kenal agar bisa mendengarnya lebih baik. Dia mencoba menyesuaikan telinga luarnya untuk memahami dari mana asal suara tersebut. Dia tak bisa memahami ucapanmu, tapi bisa membedakan nada yang sering dia dengar dan menghubungkannya dengan makanan, jalan-jalan, atau waktu bermain. Anjing juga bisa menebak ucapanmu dari ekspresi wajahmu. Memiringkan kepala membantu mereka melihat lebih baik tanpa terhalang moncongnya sendiri. Nah, kucingmu pasti sering menjatuhkan barang dari meja dan rak buku kan? Itu untuk memenuhi hasrat memangsanya. Mereka adalah pemburu dan penjelajah di alam liar. Satu-satunya cara mereka bisa menguji objek baru adalah dengan menepuk, menampar, dan menjatuhkannya menggunakan cakarnya. Benda yang berguling setelah jatuh membuat mereka ceria loh. Begitu kucingmu sadar, kamu tidak bisa mengabaikan suara barang yang dia jatuhkan. Dia mungkin akan dengan sengaja menjatuhkan barang lain untuk menarik perhatianmu. Kucing suka mempertajam cakarnya di perabotan rumahmu untuk meninggalkan tanda visual di wilayahnya. Mereka juga melakukannya untuk mengasah cakar sekaligus meregangkan punggung dan bahu. Sofamu cocok jadi tempat pelampiasan karena tidak terlalu pendek dan lumayan kuat. Solusinya, kamu harus menemukan pengganti yang bagus dengan kualitas yang sama agar kucingmu bisa menggaruk dan melepas emosinya. Anjingmu tiba-tiba mengalami dorongan energi besar yang dikenal sebagai zoomies saat dia super bahagia. Dia mungkin akan mengelilingi ruangan dengan kecepatan tinggi untuk membakar energi yang menumpuk setelah tidur. Bagi anak anjing, zoomies bisa menjadi pereda adrenalin. Itu sebabnya mereka sering melakukannya setelah mandi.
Kembali ke kucing. Mungkin kucingmu suka tidur di wastafel karena alasan nostalgia sekaligus mau mengatur suhu tubuh. Pertama, lengkungan wastafel memberinya rasa aman dan dekapan menenangkan yang sama seperti saat mereka masih kanak-kanak. Kedua, keramik wastafel dapat berfungsi sebagai permukaan dingin yang nyaman setelah seharian duduk-duduk di dekat jendela atau tempat lain yang hangat. Selain itu, kucingmu mungkin cuma ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu karena dia tahu kamu juga sering mengunjungi area wastafel. Nah, kalau ikanmu mulai menggosokkan badannya ke kerikil, membenturkan diri ke pernak-pernik di dalam akuarium, dan berenang dengan cepat di situ-situ saja, bisa dipastikan dia sedang stres. Penyebabnya mungkin kondisi air yang buruk, konflik dengan ikan lain, atau pola makan tidak seimbang. Ikan selalu butuh tempat sembunyi, juga tidak suka suara keras dan ketukan kaca dari luar. Kucing ketakutan saat melihat mentimun karena mentimun mirip seperti musuh lama mereka, ular. Mereka secara alami terprogram untuk melompat demi menghindari gigitan. Apapun yang terlihat serupa, dari mainan sampai terong, akan menimbulkan reaksi yang sama. Mungkin kelihatannya lucu ya melihat reaksi mereka seperti ini, tapi sebaiknya segera hentikan karena bisa memengaruhi kesehatan mental mereka. Anjingmu mengedipkan matanya bukan supaya terlihat imut, mereka melakukannya saat ada sesuatu yang masuk ke mata atau saat matanya kering. Ini juga cara untuk meredakan ketegangan dan menghindari pertengkaran. Kontak mata langsung menunjukkan tantangan dalam dunia anjing. Anak anjingmu mengedipkan mata kepadamu atau anjing lain untuk mengalihkan perhatian. Kalau kucingmu yang mengedip, artinya dia merasa sangat nyaman di dekatmu. Berkedip perlahan di dunia kucing disebut ciuman kucing. Kamu bisa mencoba menutup dan membuka matamu pelan-pelan, lalu lihat apakah kucingmu melakukan hal yang sama. Kucing jarang menyeringai ke manusia. Mereka melakukan itu sebagai reaksi terhadap pesan tak terlihat dari kucing lain. Mereka bisa merasakan feromon yang ditinggalkan kucing lain di dekatnya. Saat masuk ke langit-langit mulutnya, bibir mereka mengerut. Banyak anjing suka memindahkan mangkuk atau potongan makanan dari satu tempat ke tempat lain sebelum makan. Dengan begini, mereka mencoba melindungi sumber makanannya yang paling berharga. Mereka berpikir kalau dipindahkan, tidak ada yang bisa menemukan dan mengambilnya dari mereka. Kucing sering mengais atau mengeruk lantai sebelum atau setelah makan. Ini adalah naluri yang diturunkan dari nenek moyangnya. Kucing besar juga melakukannya loh. Di alam liar, mereka harus menyembunyikan sisa makanan agar musuh tak bisa menemukannya. Kalau tidak suka kucingmu melakukan ini, kamu bisa memindahkan mangkuknya setelah makan atau mengalihkan perhatiannya dengan mainan. Hamster punya ikatan sendiri dengan rodanya karena mereka adalah pelari alami. Di alam liar, mereka bisa berlari jauh sepanjang malam. Agar bahagia, sehat, dan bugar, hamster membutuhkan roda di kandangnya. Kamu bisa tahu hamstermu sedang bahagia jika dia bermain dengan mainan di dalam kandangnya. Kalau dia terus-menerus menggigit kandang dan mencoba kabur, artinya dia merasa tidak nyaman. Kamu mungkin harus membeli atau membuat kandang yang lebih besar untuk mengatasinya. Kalau kucingmu berjalan di sela kakimu, dia bukan ingin membuatmu tersandung, dia hanya mencoba meninggalkan baunya di kamu untuk mengklaim dirimu sebagai barang miliknya. Dia juga menggesekkan diri ke kakimu saat ingin makan. Kucing juga bisa licik loh. Mereka tahu sikap imutnya membuatmu luluh dan kamu pasti akan mengabulkan keinginannya. Burung betet peliharaan punya kebiasaan makan sedikit dan membuang sisa makanannya. Mereka mewarisi itu dari leluhur liar mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa di alam liar, mereka sering membuang buah yang masih mentah. Mereka lebih pilih-pilih makanan saat musim kawin dan saat harus memberi makan anak-anaknya. Terkadang, anjingmu menggonggong dan menggerakkan kakinya saat tidur karena sedang bermimpi. Kalau dilihat dari dekat, kamu pasti sadar matanya terpejam, tapi dia tetap membuat gerakan cepat, padahal sedang tidur nyenyak. Hei, anjingku bahkan menggonggong dan mengaing saat tidur dan kakinya terus bergerak. Kira-kira dia mimpi apa ya? Nah, kalau peliharaanmu gimana? Jadi, setiap malam, tepat sebelum kamu mematikan TV dan tidur, anjingmu masuk ke ruang tengah. Dia rebahan di lantai dan kelihatannya, dia nonton TV. Tahun 2012, di Inggris, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan anjing membuat iklan unik demi menarik perhatian anjing. Iklan itu menggunakan suara frekuensi tinggi khusus, manusia nggak bisa dengar, tapi anjing bisa mendengarnya dengan baik.
Gagasannya sederhana, membuat anjing sangat terpikat oleh iklan itu sampai pemiliknya sadar. Dan mereka pun akan membeli makanan anjing yang diiklankan tadi. Secara teori, gagasan itu kelihatannya menjanjikan, tapi kenyataannya kebanyakan anjing tidak menunjukkan reaksi apapun. Artinya, iklan mungkin tidak bisa memanipulasi hewan peliharaan seperti yang bisa terjadi pada manusia. Tapi meski eksperimen ini gagal, anjing kelihatannya tetap tertarik menonton TV. Kamu mungkin sadar, anabulmu bereaksi pada hewan, benda bergerak, dan gambar lain yang muncul di layar. Mereka seolah-olah melihat hal yang sama seperti kamu. Jika membahas soal warna, TV dan kenyataan tidak ada bedanya bagi anjing. Mereka melihat dunia dalam warna kuning serta biru, dan mereka tidak bisa melihat warna hijau dan merah. Selain itu, penglihatan anjing juga buram. Anjing memproses apa yang terjadi di layar dengan cara yang berbeda denganmu. Saat kamu menonton sesuatu, otakmu butuh 16-20 frame video per detik untuk mendeteksi gerakan. Bagi anjing, angka ini harus lebih dari 70 frame per detik. Katakanlah, hewan peliharaanmu duduk di depan TV jadul. Dalam hal ini, yang dilihat anabulmu hanya seperti buku yang terbalik. Kalau TV-nya lebih modern, anjing kemungkinan lebih tertarik karena TV modern punya frame rate video yang lebih cepat. Sementara untuk kontennya, anjing bereaksi pada hal-hal yang juga menarik perhatian mereka di kenyataan. Entah itu mainan yang bisa bunyi, perintah, atau anjing lain yang menggonggong, menggeram, dan menyalak. Kalau layar TV nggak nunjukin hal-hal yang berhubungan dengan anjing, mereka mungkin nggak akan tertarik. Dalam eksperimen tahun 2017, anjing diberikan tontonan berbeda yang ditampilkan di 3 layar. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan layar mana yang lebih mereka sukai, bahkan mereka tidak terlihat penasaran atau bersemangat menghabiskan waktu di depan TV. Mungkin karena anjing punya rentang perhatian yang pendek untuk TV, biasanya mereka hanya melihat layar beberapa detik sekali. Di sisi lain, anjing pemburu yang sangat tertarik dengan benda bergerak bisa lebih terpikat. Sedangkan anjing yang sebagian besar mengandalkan penciuman akan cepat bosan. Hewan peliharaan lain seperti kucing atau burung bayan juga tampak menikmati acara TV. Banyak pemilik burung bayan yakin burung peliharaan mereka suka menonton TV. Burung-burung itu bersemangat saat iklan tertentu muncul, mereka bahkan mulai mengepakkan sayap, menari, atau bersiul. Tapi apa sih yang mereka lihat di layar? Penglihatan burung bayan berbeda dengan penglihatanmu dalam beberapa hal. Pertama, matanya ada di samping kepala, bukan di depan. Itu membantu burung melihat area lebih luas dan melindungi diri dari musuh. Meskipun punya penglihatan lebih luas, burung bayan tidak terlalu baik dalam memahami kedalaman. Artinya, gambar di TV layar lebar terlihat jauh lebih datar bagi mereka daripada bagimu. Saat menonton TV, kamu melihat satu gambar konstan. Tapi bagi burung bayan, layarnya terus berkedip dengan cepat. Dan kerennya, burung-burung ini bisa melihat sinar ultraviolet loh. Tapi mata manusia nggak bisa mendeteksi sinar itu. Nah, kalau kucing gimana? Kucing adalah pemburu alami. Itu sebabnya mereka sering bereaksi pada gambar hewan pengerat dan burung. Dalam satu penelitian, lebih dari 100 kucing menonton TV selama 3 jam sehari. Kucing-kucing itu dibagi menjadi 5 grup, masing-masing grup menonton acara berbeda dari rekaman manusia dan hewan bergerak sampai layar kosong. Waktu rata-rata yang dihabiskan kucing untuk menonton TV lebih dari 6%, acara yang paling populer adalah acara tentang hewan. Kalau kucingmu suka menatap layar sesekali, jangan biarkan dia sendirian di depan TV ya. Insting berburu anabulmu bisa jadi mengambil alih kesadarannya. Dan saat dia menerkam untuk menangkap burung yang terbang di layar, TV-mu bisa berakhir di lantai. Intinya, mungkin nggak ada salahnya membatasi waktu nonton untuk hewan peliharaanmu. Tapi masalah menonton TV ini bikin aku bertanya-tanya, bagaimana berbagai makhluk melihat dunia di sekitar mereka ya? Mata ikan tidak begitu berbeda dari mata kita, tapi mata ikan ditutup selaput pelindung. Kalau enggak, ikan nggak akan bisa melihat jelas di bawah air. Seperti di mata manusia, di mata ikan ada sel batang untuk penglihatan hitam dan putih, serta sel kerucut untuk penglihatan berwarna. Beberapa spesies ikan, seperti ikan emas akuarium misalnya, juga bisa melihat ultraviolet. Mata ikan juga dirancang sedemikian rupa sehingga semua yang ada di dekatnya terlihat lebih besar dari aslinya. Ternyata ular punya penglihatan yang buruk loh. Itu sebabnya mereka harus menjulurkan lidah untuk mengetahui keadaan di sekitar mereka. Sisi terangnya, ular bisa mendeteksi radiasi termal dengan sangat baik. Semua makhluk hidup mengeluarkan radiasi seperti ini, dan pada malam hari, kemampuan alami ini 10 kali lebih efektif daripada mesin penglihatan malam modern. Tapi pada siang hari, ular hanya bisa bereaksi terhadap gerakan. Tikus
Tikus juga nggak punya penglihatan sempurna. Penglihatannya agak buram dengan persepsi kedalaman yang buruk. Hewan pengerat ini melihat warna seperti manusia yang buta warna merah hijau. Semua terlihat kebiru-biruan. Dan warna yang mereka lihat agak pudar. Selain itu, tikus menghubungkan penciumannya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Mereka memahami lingkungan dengan bantuan kumis mereka dan juga lewat sentuhan. Moinggir! Sapi bisa melihat dunia dalam warna yang kurang terang daripada kebanyakan manusia. Hanya beberapa warna yang terlihat terang, yang lainnya pudar. Hewan ini juga tidak bisa melihat cukup jelas karena mereka tidak bisa memfokuskan mata secepat manusia. Selain itu, sapi butuh waktu lebih lama untuk memproses informasi visual. Mereka punya persepsi kedalaman yang buruk karena penglihatan vertikal mereka terbatas. Perbandingannya 60 derajat versus 140 derajat dengan manusia. Kamu mungkin pernah lihat sapi berhenti sebelum melewati bayangan karena mereka tidak bisa membedakan antara bayangan, selokan, atau lubang di jalan. Kuda bisa melihat hampir 360 derajat, tapi mereka punya 2 titik buta, 1 titik buta kecil tepat di depan hidung mereka, dan 1 lagi di belakang ekor. Kuda tidak bisa melihat warna seterang kita, keterbatasan warna membuat mereka kesulitan melihat beberapa benda. Mereka juga tidak bisa membedakan warna merah. Manusia bisa melihat lebih banyak warna daripada lebah, tapi lebah punya penglihatan warna yang lebih luas. Dasar kombinasi warna kita adalah biru, hijau, dan merah. Sementara lebah, biru, hijau, dan ultraviolet. Serangga ini tidak punya fotoreseptor khusus untuk melihat warna merah, tapi mereka bisa membedakan kuning, jingga, dan warna unik yang disebut ungu lebah. Ini adalah campuran warna kuning dan sinar ultraviolet. Lebah melihat warna 5 kali lebih cepat daripada manusia. Penglihatan warna mereka bukan hanya yang tercepat di dunia hewan, tapi juga membantu mereka menemukan strip landasan pacu yang tidak terlihat oleh manusia. Mata lalat tidak bergerak, tapi bentuknya yang bulat dan letaknya yang keluar dari kepala memberi lalat penglihatan hampir 360 derajat. Serangga ini rabun jauh dan tidak bisa fokus. Aku punya teman yang kayak gitu. Tapi, kira-kira apa yang paling keren dari cara mereka melihat dunia? Mata mereka membuat yang mereka lihat mirip mosaik, yakni ribuan gambar kecil yang menciptakan gambar utuh. Lalat sulit ditangkap bukan tanpa alasan loh. Meski punya penglihatan buruk, serangga ini pandai mengenali gerakan. Kemampuan ini membantu mereka kabur dalam sekejap. Dengan cara terbang ya, bukan lompat seperti kutu anjing. Jelas kan? Bagus. Lanjut. Hiu melihat dunia dalam warna monokrom. Hewan ini tidak bisa melihat jauh, tapi hiu cuma butuh indera penglihatan begitu mereka mendekati mangsa. Dan dalam cahaya redup, hiu bisa melihat hampir 10 kali lebih baik darimu. Mata siput kebun tidak bisa fokus dan melihat warna, tapi hewan lambat ini bisa melihat makhluk hidup lain mendekat. Siput juga tahu cara berjalan ke tempat gelap dan aman, itu berkat kemampuan mereka menganalisis perbedaan dalam intensitas cahaya. Kerang raksasa dewasa tidak bergerak, mereka menempelkan diri pada batu atau karang dan melihat dunia lewat ratusan mata kecil. Mata itu terletak di ujung tubuh mereka yang lembut. Kerang bisa membedakan 3 warna, tapi sayangnya mereka tidak bisa menggabungkan informasi yang mereka terima. Itu sebabnya penglihatan mereka terang dan penuh warna, tapi gambarnya tidak berbentuk. Tapi itu nggak masalah sih buat mereka, lagian kerang itu enak.